salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Ria Anita, bisa dipanggil Nita. Oh ya, kalian harus tahu dulu nih, saya dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Borneo Citra Medika Tanah Laut. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan tugas video. Kemudian pertanyaannya, apakah bidan modern masih menggunakan kearifan lokal dan dampak efektif bidan dulu dalam menangani pasien melahirkan? Nah, pasti kalian penasaran kan? Yuk, simak penjelasan saya di slide berikutnya. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang apakah bidan modern masih menggunakan kearifan lokal. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal adalah pengetahuan dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat diwariskan secara turun-temurun. Lalu bagaimana dengan bidan modern saat ini? Jadi bidan modern memang dituntut untuk mengikuti standar pelayanan kesehatan yang berbasis ilmu dan bukti medis. Tapi bukan berarti mereka menolak budaya lokal, justru bidan modern tetap bisa menggunakan kearifan lokal asalkan tidak membahayakan ibu dan bayi, serta tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran. Contohnya, pemijatan ringan masih bisa dilakukan untuk relaksasi asal dilakukan oleh tenaga terlatih. Jamu juga tradisional juga bisa diminum asalkan bahan-bahannya aman dan tidak mengganggu kondisi kehamilan. Kalau ada larangan makanan tertentu dari budaya, bidan bisa bantu mengedukasikan apakah larangan itu aman atau malah merugikan. Di bidan modern tetap menggunakan kearifan lokal, tetapi dengan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis ilmu. Peran bidan di sini bukan hanya memberikan layanan medis, tetapi juga menghargai budaya dan kepercayaan masyarakat. Itu penting agar pelayanan yang diberikan bisa diterima dengan baik dan terasa lebih humanis. Saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara bidan zaman dulu menangani pasien melahirkan. Nah, jadi kalau kita lihat ke masa lalu, saat fasilitas kesehatan belum semaju sekarang, peran bidan atau yang bisa disebut dukun beranak sangat besar dalam proses persalinan tersebut. Mereka menjadi satu-satunya orang yang dipercaya oleh masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil untuk membantu proses kelahiran. Bidan dulu tidak memiliki alat medis modern seperti sekarang. Tidak ada alat untuk mengukur tekanan darah, tidak ada infus, bahkan proses mengecek posisi bayi dilakukan hanya dengan meraba perut ibu hamil secara manual. Nah, proses melahirkan biasanya dilakukan di rumah, bukan di rumah sakit atau klinik seperti sekarang. Tempatnya juga seadanya, peralatannya pun sederhana. Misalnya, untuk memotong tali pusat, mereka menggunakan alat seperti bambu, pisau, gunting yang belum tentu steril. Namun, meskipun serba terbatas, bidan dulu punya kekuatan dalam aspek tradisional dan spiritual. Mereka sering mengawali proses melahirkan dengan doa-doa khusus, ramuan alami, dan minyak gosok tradisional untuk membantu meredakan nyeri. Mereka juga mengandalkan pengalaman dan antusias dalam menghadapi berbagai situasi saat melahirkan, termasuk menangani posisi bayi sungsang atau persalinan macet. Memang kalau dilihat dari sisi medis, banyak praktik yang sekarang dianggap kurang aman atau tidak sesuai standar. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa nilai kemanusiaan, empati, dan pendekatan budaya dari bidan zaman dulu sangat kuat. Mereka dekat dengan pasiennya, dikenal secara personal, dan menjadi tempat curhat sekaligus pemberi semangat. Nah, jadi sebagai penutup, meskipun teknologi dan ilmu kedokteran sudah maju, kita tetap bisa mengambil pelajaran dari bidan zaman dahulu, yaitu tentang kedekatan emosional dengan pasien, kesabaran, dan nilai-nilai budaya yang tetap penting dalam pelayanan kebidanan.